sedang tidur, yang dalam tanda kutip itu gelombang otakmu sedang alfa, misalnya sedang layap-layap gitu. Lagi misalnya ditata aja dulu, berusaha dibuang sampai di sini benar-benar minim dan kosong, walaupun itu nanti akan datang lagi, tapi paling tidak pasti menurun itunya, apanya frekuensinya pasti menurun. Tidak seperti ketika kita belum berusaha membuang. Dan itu bisa Pak, kita melupakan urusan itu, kita menata di sini itu kita bisa. Nah setelah itu baru kita berdoa. Nah berdoanya baru kita punya ketenangan. Kalau kita sudah punya ketenangan, baru kita bisa tidur pulas. Mengikuti tuntunan itu ada dan itu kan itu bisa dikatakan sebagai ibadah kan di situ kan larinya ke sana titiknya gitu. Kita sudah mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah gitu, sunnah Rasul. Karena di dalamnya itu kepasrahan itu Pak. Itu ya. Apa misalnya suatu permasalahan bagaimana jalan keluarnya, atau juga sebuah rutinitas atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau kita bisa, artinya melepaskan, artinya menyimpan, emang tidur enak gitu. Jadi kadang jadi apa ya, kayak apa ya, jadi seperti gestur gitu. Jadi kalau lagi mikir ini fixin dulu gitu. Jadi ini udah dikasih kan, ini udah hak kita, masalahnya itu hak kita mau kita ambil apa enggak. Nah, Imam Ahmad, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu pernah 40 hari itu nggak pernah tidur. Kan dia tahu mata punya hak, tapi itu haknya nggak diambil. Sebab orang yang punya umur umpamanya 60 tahun gitu, terus dia tidur 1 hari 1 malam, diambil 8 jam efektifnya gitu ya, 8 jam 24 dibagi 3, 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 tidur, ibadah dan lain sebagainya. Kalau dia ambil aja 8 jam sehari buat tidur, umur kita 60 tahun, itu sama aja 20 tahun kita kalkulasiin isinya tidur doang, ya kan? Sisa 40 tahun lagi ini yang kedua, habis buat kerja 20 tahun, sisa 20 sholat, main, ngobrol, ngopi, nongkrong, paling sholatnya kehitungnya paling sehari berapa menit gitu kan. Nah ulama banyak yang akhirnya dia nggak mengambil haknya itu tuh, sehingga ada sebuah hadis yang menyebutkan kullu ainin baqiyatin yaumal qiyamah, seluruh mata nanti akan menangis di hari kiamat, illa ainun sahirat fi sabilillah wa an mahamirillah, kecuali mata yang begadang di jalan Allah dan mata yang menahan dari hal-hal yang diharamkan. Nanti semua mata bakal menangis. Kalau punya wudhu terus tidur langsung sholat boleh, karena Nabi tidur itu mata, hatinya nggak mati. Kalau kita semuanya tidur semua, kalau kita mah itu bedanya kita sama Nabi. Jelang waktu azan. Nah, waktu azan enggak, azan subuh. Azan menjelang azan subuh, habis sholat azan, tidur pakai lambung kanan ini.
tapi tidur yang paling terbaik. Jadi tidur yang paling bagus itu dengan lambung kanan, seburuk-buruknya tidur tengkurap. Semua udah paling jelek datang tengkurap. Terusnya tidur itu pakai lambung kanan karena jantung adanya di sebelah kiri ya. Jadi untuk napasnya itu lebih bagus. Kalau peredaran ininya memompaknya itu lebih bagus dari segi kelihatannya. Terus ya 10 menit lah, 5 sampai 10 menit tidurnya. Dan yang bagian ketiganya itu qailulah, disebutnya qailulah. Qailulah itu menjelang zuhur jam 11:30 sampai zuhur, maksimal zuhur, maksudnya maksimal artinya tidurnya itu 5, 10, 15 menit. Nah, qailulah. Kalau terlalu lama bukan qailulah namanya. Nah, tidurnya itu doang, nggak banyak, cuma 3 waktu itu ya. Dan petaka tidur orang terlalu banyak tidur hilang dari tua. Banyak tidur petaka, ketika tua baru nyesel dia, habis waktu cuma buat tidur doang. Dan kecerdasannya minus lah, kurang kalau orang terlalu banyak tidur. Kalau supir mah susah, kurang tidur bahaya yang lo. Nah itu dia kan, kalau dalam tidur itu bukan dihitung dari kualitas. Pak Adam kan cerita di Subang itu tidur yang penting merem aja bentar. Nah justru kalau dia menunaikan hak, dia menikah karena punya syahwat, menunaikan hak, dia tidur cuma sekedar menunaikan hak, yang penting haknya udah dibagi. Artinya ada beberapa ulama juga termasuk guru saya itu terlalu capek seharian lah itu, habis sholat asar dia cuma gini aja gitu, tidur nggak sampai 10 menit bangun udah seger lagi. Jadi dia tidurnya itu bukan tidur kayak kita, cuma sekedar menunaikan hak aja. Nah itu bedanya. Ya tergantung kita mewarnai tidur ya. Sekedar menunaikan hak kita, atau kita memang tidur ya benar-benar ya karena memang juga tidur bagian dari kebutuhan ya. Cengir ya. Kalau ente pengen tahu jawabannya sih, saya ini diundang makan sama Imam Ahmad, murid saya, orang alim. Dia ngundang gurunya, saya sebagai gurunya. Dia nggak mungkin kasih makanan yang haram, pasti halal semua. Makanya saya makan lahap. Orang makanannya enak kok, saya rasain juga, terasa itu enak banget ini makanan. Karena memang ini halal semua ya, saya makan. Karena makanan saya kenyang dari makanan yang halal, saya tidur saya pulas. Di situ Allah bukakan futuh ilmu. Ketika saya sedang tertidur, 72 air dari sumber air satu, tapi bercabang menjadi 72. Satu hadis yang belum pernah saya dapat jawabannya kecuali ketika tidur itu. Saya bingung, ini hadis Nabi, saya belum dapat jawabannya ketika saya tidur. Itu kenapa saya nggak kebangun gitu. Emang hadisnya apa? Hadisnya tuh begini, ketika Nabi ketemu anak kecil nangis, Nabi tahu anak ini punya burungnya mati. Nama anak ini namanya Numair. Ya Numair, ada apa sama burung kamu gitu. Nabi tahu burungnya mati. Padahal cuma kayak gitu doang tuh. Buat Imam Syafi'i, ini ucapan Nabi yang nanya sama anak, nggak mungkin nggak ada maksudnya. Kalau kita mah apaan sih, Nabi cuma nanya begitu doang. Sekelas Nabi lagi. Iya. Apa manfaatnya, apa faidahnya nanya anak kecil burungnya mati, kenapa nangis?
Imam Syafi'i dipikirin tuh kapan ini apa maksudnya, Nabi nanya anak kecil tentang burung yang mati kenapa nggak ketemu, ketemunya pas lagi tidur gitu. Ternyata anak kecil itu boleh dikasih kepercayaan kalau dia bisa mengemban amanah dengan baik, dia boleh dikasih amanah. Yang kedua, miara burung itu boleh asalkan dikasih makan, waktunya kawin dikasih kawin gitu. 70 buah yang baru terpecahkan waktu tidur.